Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai suatu peristiwa sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Bayangkan sebuah negeri yang masih terjajah, di tengah keterbatasan, muncul para pemuda dari berbagai daerah dengan bahasa yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, dan latar belakang daerah yang berbeda. Tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu mereka punya cita-cita dan harapan akan Indonesia yang merdeka. Nah, pada hari ini kita akan menelusuri bagaimana anak muda seusia kita berani bersatu, berani melampaui perbedaan, dan berani mengikrarkan sesuatu yang mengubah sejarah bangsa. Bagaimana sih satu pertemuan pemuda bisa menjadi awal lahirnya Indonesia? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada awal abad ke-20, Indonesia berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada saat itu, rakyat menjalani kesulitan hidup akibat penjajahan yang menekan. Namun, keadaan mulai berubah ketika kebijakan politik etis diberlakukan. Melalui akses pendidikan, muncul golongan terpelajar yang mulai menyadari pentingnya persatuan untuk memperjuangkan bangsa. Tahun 1908 menjadi titik balik lahirnya Budi Utomo, organisasi modern pertama bangsa. Didirikan oleh para pelajar Stovia seperti Dr. Sutomo, Budi Utomo memperkenalkan gagasan memajukan pendidikan dan persatuan. Tak lama kemudian, organisasi lain mulai ikut bermunculan, seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan juga organisasi pergerakan nasional lainnya. Kebangkitan nasional membuka jalan bagi lahirnya organisasi-organisasi pemuda. Kebanyakan organisasi kepemudaan masih bersifat kedaerahan. Namun, semua memiliki tujuan yang serupa, yaitu memperkuat kesadaran nasional. Beberapa organisasi kepemudaan penting pada waktu itu antara lain seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lainnya. Melalui kegiatan diskusi, pendidikan, dan seni budaya, mereka perlahan mulai mengutamakan persatuan. Setelah muncul organisasi kepemudaan, para pemuda kemudian mengadakan Kongres Pemuda yang pertama, tepatnya pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926 di Jakarta. Diperakasai oleh beberapa organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, dan lain sebagainya. Kongres Pemuda yang pertama diketuai oleh Muhammad Tabrani dan Sumarmo sebagai wakil ketuanya. Pada masa itu, organisasi pemuda masih bersifat kedaerahan dan belum memiliki kesatuan visi nasional. Melalui kongres ini, para pemuda berdiskusi mengenai pentingnya persatuan, pendidikan,
dan pengembangan budaya sebagai fondasi untuk membangun kesadaran nasional. Walaupun belum menghasilkan keputusan besar maupun rumusan penting mengenai persatuan bangsa, Kongres Pemuda yang pertama menjadi tonggak awal yang mempertemukan para pemuda dari berbagai daerah. Kongres ini juga mempererat hubungan antar kelompok pemuda dan membuka jalan bagi terbentuknya kerjasama yang lebih solid pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Setelah 2 tahun melakukan berbagai persiapan dan menjalin hubungan antar kelompok, akhirnya pada tahun 1928 Kongres Pemuda II disiapkan. Kongres ini akan menjadi ajang penyatuan suara pemuda Nusantara. Terdiri dari 3 sesi yang diadakan di 3 lokasi yang berbeda. Pertemuan ini lebih terstruktur dan jauh lebih matang dibandingkan kongres yang pertama. Pada Kongres Pemuda yang kedua, berbagai organisasi hadir dan mengambil peran. Sugondo Joyo Puspito bertindak sebagai ketua kongres, sementara Muhammad Yamin mengusulkan gagasan persatuan bangsa, bahasa, dan tanah air. Dalam setiap sesi, pembicara membahas pentingnya memajukan pendidikan, budaya, dan persatuan nasional. Suasana kongres penuh harapan karena semua merasakan bahwa persatuan bangsa sudah semakin dekat. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Indonesia's Club Gebau, tepatnya di Museum Sumpah Pemuda yang berada di Jalan Kramat Raya nomor 106 di Jakarta Pusat, Kongres mencapai puncaknya. Draft rumusan Sumpah Pemuda disepakati lalu dibacakan dalam suasana hening dan haru. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di momen bersejarah ini, Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk yang pertama kalinya secara instrumental menggunakan biola. Lagu itu menjadi simbol kebangkitan nasional, menyentuh hati seluruh pemuda yang hadir. Sumpah Pemuda memberikan fondasi kuat bagi lahirnya nasionalisme Indonesia modern. Semangat persatuan semakin menyala, dan gerakan menuju kemerdekaan pun semakin terarah. Sumpah Pemuda menjadi bukti bahwa pemuda memiliki peran penting dalam membangun bangsa.
Jika pemuda pada tahun 1928 mampu bersatu di tengah perbedaan daerah, bahasa, dan budaya, maka kita sebagai generasi sekarang pun harus mampu menjaga persatuan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.